Di awal film kita diperkenalkan dengan seorang wanita cantik made in Japan yang bernama Sakura. Ia pun merantau ke Korea menjadi TKW dan diterima bekerja di sebuah hotel. Ketika masuk ke dalam hotel tersebut, ia pun disambut oleh pegawai hotel di sana. Setelah pegawai tersebut menjelaskan visi misi dan suasana lingkungan kerja hotel, Sakura dipersilakan istirahat sejenak di kamar tidur pegawai. Dan Sakura pun dibuat terkagum-kagum dengan kemegahan hotel tempat ia akan bekerja. Ketumbenan tidur di kasur yang empuk, Sakura pun ketiduran dan dibangunkan oleh pegawai senior yang bernama Pak Sora. Di sana, Sakura akan diberitahu jika ia akan bekerja di bagian spa terapis hotel. Dan saat itu juga, Sakura mendapatkan kelas latihan kilat yang dimentori langsung oleh si Sora sendiri. Bukannya mengajarkan teknik pijat pegalinu, di sana Sora yang ternyata lesbong justru mempunyai niat jahat ingin menyeruput bakpao tembem Sakura serta toge miliknya. Tapi sontak saja Sakura berhasil kabur dari hotel tersebut. Sakura yang kebingungan terpaksa luntang-lantung lagi mencari pekerjaan di perantauan. Menginap semalam di sebuah hotel, ketika Sakura akan beristirahat, ia kembali dibujuk oleh Sora untuk datang ke hotel melanjutkan training memijatnya. Namun Sakura yang sudah kapok akhirnya tidak memperdulikan pesan singkat tersebut. Lalu Sakura pergi ke tempat pemandian umum untuk menghilangkan stres sejenak. Ketika Sakura sedang mandi sendirian, ia lalu mendengar suara ceplak-ceplok yang membuatnya kebingungan. Di sana, ia juga menumpang mengecas HP, namun suara ceplak-ceplok terdengar kembali, bahkan suara tersebut semakin mendekat. Lalu ia pun berlari dan bersembunyi di ruangan sauna. Dan ternyata sumber suara ceplak-ceplok tersebut dari pasangan muda-mudi yang lagi ngak-ngek-ngok bercocok tanam berpindah-pindah dari ruang satu ke ruangan lainnya. Seusai muda-mudi tersebut pergi, Sakura yang kepanasan akhirnya tertidur di tempat pemandian umum tersebut. Saat Sakura tertidur, tiba-tiba saja muncul setan cabulers yang toel-toel hingga dirinya terbangun. Sakura pun ketakutan dan berlari pergi hingga melupakan HP-nya yang tertinggal. Singkat cerita, Sakura kembali menggembel di jalanan dikarenakan ia tak memiliki sepeser pun uang untuk bertahan hidup. Hingga ia bertemu dengan orang tua yang baik hati dan memberikannya beberapa makanan. Melanjut luntang-lantung di tengah perjalanan, Sakura tak kuasa menahan rasa ingin buang air besarnya. Dan ia pun terpaksa memasuki rumah kosong untuk meminjam toilet di sana. Tak kuasa melihat sofa yang empuk, again and again Sakura pun tertidur. Saat ia terbangun dan ingin kabur, ternyata sang tuan rumah sudah memergokinya. Ia bernama Lee Min Ho, seorang animator papan atas yang cukup sukses di Korea. Lee Min Ho yang kasihan akhirnya melepas Sakura dan membiarkannya pergi. Tapi karena kebingungan untuk bernaung malam harinya, Sakura kembali ke rumah Lee Min Ho dan takjub melihat kemegahan rumah tersebut. Akhirnya, karena kelelahan di sana, Sakura menggelar tikar untuk rebahan. Again and again, dirinya ditoel-toel setan cabuler sampai fly to the moon and tertidur tanpa selai benang pun. Minho yang kebingungan mendengar suara ah i uh eh oh di rumahnya, lalu patroli sembari membawa pentungan. Sontak saja ia kaget melihat Sakura terbangun dalam kondisi toge yang menjuntai indah. Akhirnya kali ini Sakura benar-benar diinterogasi oleh Minho. Terlihat Sakura pun menceritakan semua penderitaan yang ia alami selama ini. Ia juga menceritakan jika HP-nya tertinggal di pemandian dan tak berani mengambilnya. Lalu Minho pergi ke pemandian umum itu yang diinfokan untuk memastikan omongan jujur dari Sakura. Benar saja HP-nya masih tertinggal dan Minho pun mengambilnya. Setelah itu, Minho pun kembali ke rumahnya dan mengembalikan HP Sakura, serta memberi alat translator agar mempermudah komunikasi mereka. Sakura sangat bahagia sekali melihat HP-nya telah kembali. Kemudian sebagai timbal baliknya, Sakura diperbolehkan tinggal di sana dan bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah tersebut. Ketika mereka sedang makan, Minho pun menceritakan masa lalunya yang introvert dan pemalu. Meski memiliki imajinasi liar perihal cangkul-mencangkul, tapi di dunia nyata Minho sangat cupu terhadap wanita. Ia bercerita saat dulu teman wanitanya menyentuh dirinya, dia pun menjadi tremor dan gugup dibuatnya. Scene berlanjut memperlihatkan aktivitas Sakura yang sedang beberes di sebuah ruangan. Ia masih kepikiran dengan fobia wanita yang dialami oleh Minho.
Lalu Sakura menghubungi Minho agar menemuinya di sana. Tiba-tiba Minho pun dikagetkan dengan aksi refleks Sakura yang mau menyentuhnya. Seketika Minho emosi dan meninggalkannya di ruangan tersebut. Di tempat yang berbeda, kekasih Sakura menyusulnya ke Korea. Ia bernama Masato. Karena khawatir tak berkabar lagi, ia pun mencari Sakura dengan bermodal pesan terakhir Sakura yang menyatakan kerja di spa hotel. Namun sayangnya ia sudah tak ada di sana lagi. Scene berlanjut memperlihatkan Sakura yang mengundang orang tua jalanan yang telah menolongnya dulu dan mengajak makan malam bersama Lee Min Ho. Sesudah itu, saat akan mencuci piring, tiba-tiba saja Sakura kerasukan setan cabulers again yang langsung mengobok-obok dirinya. Dikarenakan efek obok-obokan itu, ia menjadi menggigil kedinginan dan lalu meminta Lee Min Ho untuk menghangatkan badannya. Sontak saja Min Ho terbawa suasana dan akhirnya ngak-ngek-ngok akibat sedotan mantap bakpao tembem Sakura. Di akhir cerita lama tak aktif HP-nya, Masato akhirnya bisa menghubungi Sakura dan menyatakan jika ia rindu hingga menyusul ke Korea demi menemuinya. Sakura yang galau menangis sepanjang jalan karena ia sudah ada benih asmara terhadap Lee Min Ho dan bingung akan hatinya sendiri. Sakura pun menetapkan hati untuk pulang ke Jepang bersama Masato dan meninggalkan pesan singkat ucapan terima kasih atas semua bantuan yang telah Lee Min Ho berikan. Dan film ini pun selesai.